Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Benar-benar gak tahu malu nih orang-orang kayak gini. Terus menyodorkan ideologi terlarang di republik ini. Di depan aparat kepolisian, di depan orang lagi jalan. Ya Rob, udah jelas-jelas ideologi kalian itu dinyahkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ditolak mentah-mentah oleh hampir semuanya. Oleh pemerintah nggak direspon sama sekali. Oleh organisasi besar Islam di Indonesia juga nggak sama sekali direspon. Coba kita dengarkan nih. Ada polisi loh di belakangnya. Lalu kemudian ada ibu yang lagi jalan. Memperhatikan mungkin orang-orang waras apa tidak dia ngomong tentang konsep untuk kemudian merusak ideologi kita. Coba kita dengarkan nih. Alhamdulillah kita telah sampai di kota Bandung di Gedung Sate, yakni kota lautan perjuangan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Ya, di tengah pergolakan dakwah tetap dingin karena ada lautan iman. Takbir. Allahu Akbar. Di tengah tantangan, hambatan, rintangan, bahkan banyak para ulama di penjara, ya selalu ada lautan iman sehingga kita selalu semangat, dingin dan terus membara. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah kita telah berkunjung ya ke para ulama, para tokoh ya, mulai dari Garut, Sukabumi, Ciamis sampai ya Bandung Kabupaten dan juga Bandung Kota. Ya. Ternyata kerinduan mereka terhadap Islam. Ternyata keinginan yang kuat mereka untuk menjadikan Islam sebagai panduan hidup, ya sebagai undang-undang untuk mengelola negeri ini luar biasa. Ya, ternyata mereka sangat memahami, mereka sangat mengimani, mereka sangat merindukan untuk diterapkan karena itu satu-satunya solusi yang bisa membangkitkan negeri ini. Ya, benar sekali realitas ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Dan bagi kamu ya, dan kisos bagi kamu itu hayatun, ada kelangsungan hidup, ada jaminan hidup. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Luar biasa. Di dalam ayat ini Allah SWT memastikan bahwa di dalam kisos, demikian juga di dalam syariat Islam, disitulah ada jaminan kehidupan. Kalau orang menginginkan keadilan hanya ada di dalam kisos Islam, hanya ada di dalam peradilan Islam. Kalau orang menginginkan kemakmuran, kesejahteraan, hanya ada di dalam sistem ekonomi Islam. Demikian juga kalau orang ingin melahirkan suatu negara itu generasi-generasi yang mulia, generasi-generasi yang punya akhlak yang mulia, itu hanya ada di dalam sistem pendidikan Islam. Luar biasa. Ya, apalagi kalau pemerintahannya itu bagus, tidak ada korupsi, adil, dia memerintah untuk rakyat, itu hanya ada di dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Subhanallah. Dan di akhir ayat ini, di ayat selanjutnya dikatakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Luar biasa. Jadi Al-Quran atau syariat Islam itu pasti akan bisa diterima oleh manusia atau oleh umat manusia. Tidak hanya diterima, pasti ketika dia mengalami kesulitan, pasti dia akan mencari syariat Islam. Coba kalau kita lihat, ya, walaupun bagaimana framing negatif dari asing dan barat, oligarki, dari rezim yang sangat otoriter, ya, bahwa Islam itu radikal-radikal, para ulama radikal-radikal, ya, FPI, HTI radikal-radikal. Ternyata lama-kelamaan umat mengerti karena keimanan dia, karena pandangan yang jernih terhadap Islam. Ternyata sumber negara ini bukanlah syariat Islam dan khilafah.
bukanlah HTI, FPI, bukanlah ulama, habaib dan tokoh yang lurus, tapi sesungguhnya sumber dari korupsi, sumber dari penguasaan sumber daya alam, penjualan sumber daya alam, jual beli jabatan, itu sesungguhnya dilakukan oleh rezim yang ada ini, yang kemudian dikooptasi oleh oligarki, dikooptasi oleh asing dan asing. Ya, ini yang dijamin oleh Allah SWT, pasti akan mengetahui ketika ada iman, ketika ada pemahaman terhadap Islam. Apalagi yang kedua, di situ ada jaminan kelangsungan hidup luar biasa. Kami tidak hanya bertemu para ulama, para tokoh, juga bertemu dengan para pemulung-pemulung, bertemu dengan para pengemis. Bahkan luar biasa, kami juga berjumpa dengan PSK ini, Bung Ahmad. Luar biasa. Mereka semuanya meminta untuk diselamatkan. Mereka meminta untuk dijamin. Mereka tidak ingin yang menjadi PSK. Bagaimana mereka ini pensiun? Tidak ada yang memberikan jaminan. Demikian juga kita juga banyak tahu, bertemu dengan teman-teman yang dokter, ternyata masih banyak dari masyarakat bawah yang seharusnya dioperasi, yang seharusnya dilayani, namun sudah disuruh keluar dari rumah sakit karena dianggap membebani dana kesehatan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah SWT. Umat mengetahui bahwa sistem kapitalis dan sekuler ini ternyata berpihak kepada oligarki, berpihak kepada asing dan asing, berpihak kepada penguasa yang menjadi antek dari penjajah. Dan umat kemudian mencari, bertanya, mengkaji, ternyata hanya Islam, sistem yang berpihak kepada rakyat, bahkan berpihak kepada umat manusia, bahkan berpihak kepada kehidupan, yakni gunung, batu bara, demikian juga emas, minyak, semuanya itu akan berpihak kepada kehidupan. Itu hanya Islam. Makanya yang ditawarkan oleh syariat Islam, yang ditawarkan oleh khilafah, kalau Indonesia ini dikelola dengan syariat Islam, dikelola dengan khilafah, maka ini bukan omong kosong apalagi hoax. Hanya dengan 6 sumber daya alam saja. Wes. Itu di belakangnya ada polisi tuh. Coba lihat tuh, ada mobil polisi, ada polisi. Ada ibu-ibu yang kemudian lagi lewat. Sengaja dia ingin mencoba kemudian mempamerkan pemahamannya di depan publik, di jalanan, di depan masyarakat. Dia ingin kemudian menipu umat dengan pemahaman picik agama yang menurutnya benar, paling benar. Dia menawarkan ujung-ujungnya khilafah lagi. Nggak bosan Anda ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nggak terbayang orang lain punya pemahaman bahwa sistem kalian itu nggak beres. Bagaimana coba ini? Saya selalu sarankan kepada kalian yang teriak-teriak ini, selalu saya ulang-ulang ini ketika membahas ente-ente yang terus teriak urusan khilafah ini. Anda bawa proposal khilafah ke kantor PBNU, Anda bawa proposal khilafah ke kantor Muhammadiyah, Anda bawa proposal khilafah kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia, saudara. Anda nih, yang 4 orang ini nih. Khozinuddin, si Patwa, siapa ini? Manusia ideolog HTI ini. Ideolog HTI ini. Anda bawa tuh proposal. Anda kemudian sodorkan dalilnya yang kuat. Biar mereka yang kampanye bila memang Anda punya dalil kuat. Mungkin kalau Anda datang ke PBNU, Anda akan debat habis-habisan dan Anda tidak akan berani mampu melawan perdebatan itu. Kenapa? Karena faktanya sampai detik ini kalian gak mau tuh diskusi sama orang-orang NU. Urusan khilafah. Orang-orang Muhammadiyah juga sama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren juga sama. Itu fakta. Jadi sebetulnya apa yang kemudian kalian perjuangkan itu picik, hanya pemahaman picik kalian mengenai seolah-olah kebenaran, padahal emosi kalian tuh, nafsu kalian tuh. Tapi ya wis lah, terserah, terus kalian seperti itu, biar kemudian masyarakat tertawa dengan ulah-ulah kalian yang terus kemudian menjejalkan pikiran khilafah ala pikiran kalian. Sekali lagi,
Pikiran khilafah adalah pikiran kalian, bukan pikiran Islam nih ya. Adalah pikiran mereka kok. Emosi mereka kok, nafsu mereka, pemahaman mereka kok. Begitu dong. Itu fakta. Jadi jangan kemudian menafikan keislaman yang lain, yang orang lain, bila kemudian tidak memperjuangkan apa yang kalian perjuangkan ya. Dan sekali lagi, nggak ada orang Islam yang memusuhi agama, memusuhi Islam, nggak ada. Membenci ulama, nggak ada. Nggak ada. Kalau kemudian ada pemerintah yang membubarkan orang HTI, itu bukan berarti pemerintah membubarkan agama. Sejak kapan HTI jadi agama? Itu ormas saja yang kemudian meneriakan tentang ideologi terlarang di Republik ini, maka wajar dibubarkan. Itu ya. Jangan coba kemudian jejalkan pikiran busuk kalian kepada masyarakat, saudara ya. Karena kita tidak akan berhenti untuk terus bersuara urusan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.